Om Swastiastu. Selamat datang di kelas pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Untuk memudahkan kalian dalam memahami operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan, kita akan menggunakan ilustrasi-ilustrasi di dalam melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Mari kita simak penjelasan-penjelasan berikut. Kita awali pertemuan kita dengan membahas tentang penjumlahan pecahan. Mari kita perhatikan ilustrasi yang pertama. Tentukan hasil dari 2/7 ditambah 3/7. Jadi yang pertama kita akan perhatikan penyebut dari pecahan tersebut. Sini penyebutnya dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah penyebut yang sama dan yang kedua memiliki penyebut yang berbeda. Pada ilustrasi yang pertama ini, kedua pecahan tersebut memiliki penyebut yang sama. Maka kita akan lakukan penjumlahan pada pembilang dari kedua pecahan tersebut. Yang pertama kita akan gambarkan pecahan 2/7. Kemudian kita tambahkan dengan pecahan 3/7. Maka hasil dari penjumlahan tersebut, yang pertama kita akan menampung atau memindahkan di sini 2 bagian dari 7 bagian pada pecahan pertama. Kemudian kita tambahkan lagi dengan 3 bagian dari 7 bagian yang ada. Sehingga kita mendapatkan pecahan yang baru, yaitu pecahan 5/7. Jadi ada 5 bagian dari 7 bagian yang ada. 2/7 ditambah dengan 3/7 itu sama dengan 2 ditambah 3 dibagi 7 atau sama dengan 5/7. Kemudian kita lanjut dengan ilustrasi yang kedua. Tentukan hasil dari 2/3 ditambah 3/4. Jadi kalau kita perhatikan, kedua penyebut dari pecahan tersebut adalah berbeda. Di mana yang satunya adalah 3 dan yang lagi satunya adalah 4. Maka yang dapat kita lakukan yaitu kita mencari KPK dari 3 dan 4. Kemudian kalau kalian hitung, maka kalian akan mendapatkan KPK dari 3 dan 4 itu adalah 12. Dari 2 pecahan yang kita miliki di awal, kita akan cari pecahan senilai. Pecahan senilai dari 2/3 adalah 8/12. Jadi penyebutnya kita jadikan 12 sesuai dengan KPK yang kita dapatkan. Di mana 3 itu menjadi 12 kita kalikan dengan 4. Maka 2 juga kita kalikan dengan 4. Sehingga kita dapatkan hasil sama dengan 8. Jadi pecahan 2/3 itu senilai dengan 8/12. Sedangkan pecahan 3/4 itu senilai dengan 9/12. 4 itu dikalikan 3, maka 3 juga harus dikalikan dengan 3. Jadi pembilang dikalikan 3, penyebut juga dikalikan 3. Sehingga kita dapatkan pecahan senilai dari 3/4 adalah 9/12. Kita sekarang gambarkan atau kita ilustrasikan. Yang pertama, kita punya pecahan 8/12, yaitu 8 bagian dari 12 bagian yang ada. Kemudian kita tambahkan dengan pecahan
9 per 12, yaitu 9 bagian dari 12 bagian, maka kita akan mendapatkan hasil. Jadi yang pertama kita akan membuat 12 bagiannya. Kita akan memindahkan atau mengcopy atau menggeser 8 bagiannya. Kemudian kita akan menggeser pecahan yang kedua, yaitu 9 bagian tersebut. Namun di sini yang tersisa hanya 4 bagian. Maka kita akan memindahkan hanya 4 bagiannya saja dulu. Nah, sehingga terpenuhi ke-12 bagian tersebut. Sisa lagi 5 bagian, kita akan buat lagi 12 bagian yang lain. Dan kita letakkan di bagian tersebut. Sehingga kita akan mendapatkan 2 bagian dari hasil penjumlahannya. Di mana yang satu bagian itu merupakan bagian yang penuh, yaitu kita sebut dengan 12 per 12. Sedangkan yang bagian yang kedua adalah 5 per 12. Jadi 2 per 3 ditambah dengan 3 per 4 itu akan sama dengan 8 per 12 ditambah 9 per 12. Jadi kita jumlahkan pecahan senilainya untuk mendapatkan penyebut yang sama. Selanjutnya 8 dan 9 dapat kita jumlahkan karena sudah memiliki penyebut yang sama dan hasilnya yaitu 17 per 12. Jadi kalau kita melihat dari gambar kita memiliki 2 bagian yaitu 12 per 12 dengan 5 per 12. Maka dapat kita tuliskan juga 12 per 12 ditambah 5 per 12. Di mana 12 per 12 itu sama dengan 1 dan 5 per 12 itu tetap 5 per 12. Sehingga hasil akhirnya adalah 1, 5 per 12. Di sini kita mendapatkan 2 hasil. Kedua hasil itu adalah sama. Jadi kita dapat menggambarkan dengan pecahan biasa yaitu 17 per 12 atau dengan pecahan campuran 1, 5 per 12. Sekarang kita lihat contoh-contoh dari penjumlahan. Tentukan hasil dari 5 per 13 ditambah 7 per 13. Jadi tanpa menggunakan ilustrasi, kalian sudah dapat di sini penyebut yang sama yaitu 13. Maka kalian tinggal menjumlahkan dari pembilangnya. Yang perlu kita perhatikan adalah penyebutnya. Kalau sudah sama, maka yang kita lakukan hanyalah menjumlahkan pembilangnya. Sehingga 5 per 13 ditambah 7 per 13 itu akan sama dengan 5 ditambah 7 dibagi 13, yaitu 12 per 13. Jadi 5 per 13 ditambah 7 per 13 sama dengan 12 per 13. Kemudian contoh yang kedua. Tentukan hasil dari 3 per 5 ditambah 2 per 7. Di sini pecahannya memiliki penyebut yang berbeda, yaitu 5 dengan 7. Maka kita akan mencari KPK dari 5 dan 7. Jadi kalau kalian hitung, KPK dari 5 dan 7 itu adalah 35. Maka kita akan mencari pecahan senilai. Jadi pecahan senilai dari 3 per 5 itu adalah 3 kali 7 per 5 kali 7. Jadi angka 7 itu kita dapatkan dari faktor dari 35, yaitu 7 dengan 5. Kemudian pecahan senilai dari 2 per 7, yaitu 10 per 35.
Dengan mendapatkan dua pecahan senilai yang memiliki penyebut yang sama, jadi kita bisa menghitung penjumlahan dari 3/5 ditambah 2/7, yaitu 21/35 ditambah 10/35. Jadi yang kita jumlahkan adalah pembilangnya. 21 ditambah 10 per 35. Sehingga kita dapatkan 31/35. Kemudian contoh yang ketiga. Tentukan hasil dari 3/7 ditambah 12/14. Jadi hampir sama dengan contoh yang nomor 2, dia memiliki penyebut yang berbeda, yaitu 7 dengan 14. Kemudian kita cari KPK dari 7 dan 14. Jadi kalian akan mendapatkan KPK dari 7 dengan 14 adalah 14. Selanjutnya, pecahan senilai dari 3/7 itu adalah 6/14. Sedangkan untuk yang 12/14, karena sudah memiliki penyebut sama dengan 14, kita tidak mencari pecahan senilainya lagi. Maka kita langsung dapat menjumlahkan 3/7 ditambah 12/14 itu sama dengan 6/14 ditambah 12/14. Atau 6 ditambah 12/14. Sehingga dapat 18/14. Jadi kalau kita pakai pecahan biasa, kita dapatkan 18/14. Kemudian kita lanjut dengan pengurangan pecahan. Jadi pengurangan pecahan itu tidak jauh berbeda dengan penjumlahan pecahan. Kita langsung kepada contoh yang keempat. Tentukan hasil dari 3/5 dikurangi 2/7. Di sini memiliki penyebut yang berbeda, yaitu 5 dengan 7. Jadi penyebutnya 5 dengan 7. Maka hal yang harus kita lakukan adalah kita mencari KPK dari 5 dan 7. Jadi setelah kalian hitung, kalian akan mendapatkan KPK-nya sama dengan 35. Selanjutnya, kita cari pecahan senilai dari 3/5. Yang senilai dengan 21/35. Kemudian pecahan senilai dengan 2/7 adalah 10/35. Setelah kita mendapatkan pecahan dengan penyebut yang sama, kita tinggal melakukan operasi pada pembilangnya. Jadi hampir sama dengan pada penjumlahan. 3/5 dikurangi 2/7 itu akan sama dengan 21/35, jadi pecahan senilainya dikurangi 10/35. Maka kita akan dapatkan 21 dikurangi 10/35 atau 11/35. Demikian penjelasan tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.